Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin memaparkan mengenai karbohidrat loading pada atlet. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada Halimah Husniah, lalu Hasyatur Rohmah, lalu saya sendiri Muhammad Sabul Haq, lalu ada Nabila Khairunisa, lalu Tiara Della Vista Musril, dan Destina Ramadhani. Pada kesempatan ini kami ingin memaparkan mengenai pengertian dari karbohidrat loading itu sendiri. Lalu yang kedua ada cara atau mekanisme pengaturan dari karbohidrat loading. Yang ketiga ada kelebihan dari karbohidrat loading. Lalu yang terakhir ada kekurangan dari karbohidrat loading. Selanjutnya akan dibahas oleh Hasyatur Rohmah. Silakan. Baik, karbohidrat loading pengertiannya yaitu merupakan strategi untuk meningkatkan jumlah simpanan tenaga atau glikogen di dalam otot. Tujuannya untuk memberikan energi agar dapat menyelesaikan pertandingan yang bersifat endurance dengan tingkat kelelahan yang lebih sedikit, sehingga dapat meningkatkan performa seorang atlet. Next. Selanjutnya, mekanisme atau cara dari perlakuan karbohidrat loading. Jadi yang pertama, pada hari kelima dan keempat sebelum pertandingan, atlet harus makan diet seimbang 50-60% karbohidrat secara teratur dan diiringi dengan latihan fisik yang kuat. Yang kedua, 3 hari sebelum pertandingan, atlet melakukan diet tinggi karbohidrat sekitar 70% dan diiringi dengan penurunan intensitas latihan secara bertahap. Aturan umumnya, atlet harus mengkonsumsi 1 gram karbohidrat per kilogram berat badan sebelum latihan. Namun, lain halnya dengan sebelum pertandingan, jumlah karbohidrat yang dikonsumsi ditingkatkan menjadi 2,3-4 gram per kilogram berat badan dan dilakukan 2-4 jam sebelum pertandingan. Selanjutnya ada kelebihan dari karbohidrat tadi. Nah, yang pertama, kelebihan dari karbohidrat tadi ini yaitu dapat meningkatkan simpanan glikogen dari kadar normal yang biasanya itu sekitar 80-100 mmol per kilogram berat badan menjadi 200 mmol per kilogram berat badan. Tujuannya itu untuk memberikan energi agar dapat menyelesaikan pertandingan yang bersifat endurance dengan tingkat kelelahan yang lebih sedikit. Nah, lalu yang kedua dapat menunda kelelahan. Jadi karbohidrat loading ini bisa menunda kelelahan, biasanya dikenal dengan istilah hitting the wall. Jadi penundaan kelelahan ini bisa terjadi antara 90-120 menit. Lalu yang ketiga dapat mencegah hipoglikemia yang dikenal dengan istilah bonking. Nah, lalu yang keempat, ekstrak glikogen dan air dapat menghilangkan rasa letih dan kemungkinan dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh selama pertandingan. Selanjutnya ada kekurangan karbohidrat loading. Yang pertama, kenaikan berat badan yang mungkin terjadi pada fase diet tinggi karbohidrat sebesar 1 hingga 3 dan 5 kg yang berasal dari kenaikan simpanan air bersamaan dengan simpanan glikogen. Yang kedua, dapat menambah ekstrak berat badan yang dapat mempengaruhi olahraga yang memperhatikan kecepatan dan kelenturan daripada daya tahan. Yang ketiga, dapat memberikan efek samping seperti kelelahan, mual, ketosis, berat badan menurun, serta pengeluaran sodium dan air meningkat. Untuk mengurangi efek samping, maka dilakukan modifikasi karbohidrat loading yang asli dengan menghilangkan fase diet rendah karbohidrat. Yang keempat, pada saat tingkat penyimpanan glikogen mencapai puncak maksimal,
setelah sintesis glikogen, maka glikogen otot tidak dapat meningkat lebih lanjut. Lalu yang kelima, dapat terjadi kenaikan glukosa darah yang akan menghambat mobilisasi asam lemak bebas dan dapat menyebabkan penipisan glikogen secara cepat selama latihan yang dapat mempengaruhi performa. Sekian pemaparan mengenai karbohidrat loading dari kelompok 3 gizi olahraga. Mohon maaf apabila ada kesalahan.